Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada saat ini. Kita boleh ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita diberi kekuatan, kita diberi kesehatan, semua karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Dan secara khusus pada pagi hari ini, kita memperingati pengorbanan Kristus di kayu salib, yang telah menyelamatkan kita, yang telah menebus kita dari dosa-dosa kita. Untuk itu, saya mengajak kita untuk merenungkan pengorbanan Kristus untuk kita sebagai bukti kasih Allah kepada kita. Mari kita merenungkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Salib Kristus merupakan tanda bahwa kita telah diperdamaikan dengan Allah. Kita memperoleh kemenangan di dalam Kristus atas hukuman maut. Karena salib Kristus kita memperoleh hidup yang kekal. Karena salib Kristus kita dimerdekakan dalam Kristus. Mari kita naikkan pujian ini. Karena salibmu Tuhan ku hidup, karena salibmu Tuhan ku menang. Sama kita katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Kaulah segalanya. Karena salib
sekali kita naikkan pujian ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hidupku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan kami, Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Bapa yang mengasihi kami, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur atas segala kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan kami hadapi, karena bersama Tuhan kami dapat melakukan segala perkara-perkara yang ajaib. Kami bersyukur atas pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menyelamatkan kami, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal di dalam Yesus. Ampuni akan semua dosa-dosa kami ya Tuhan, agar kami layak menyembah Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Kami menaikkan doa kami dan bersyukur. Amin. Kemenangan iman nomor 161, berilah hormat namanya. Di bawah salibnya Tuhanku, ku telah bertobat kepada
Pembacaan Alkitab terdapat di dalam Lukas. Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai ayat yang ke-43. Injil Lukas 23 ayat 33 sampai ayat yang ke-43, firman Tuhan berkata, Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih oleh Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Puji Tuhan. Mari kita menaikkan pujian kita, "Tuhanlah kekuatan dan mazmurku." Dalam menghadapi situasi seperti ini, mari kita percaya bahwa kita akan tetap aman dan baik-baik saja dalam tangan Bapa yang mengasihi kita. Tuhanlah satu-satunya tempat perlindungan yang teguh. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku.
Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Saat kita tidak mengerti dan memahami jalan Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, saat itulah kita dituntut untuk tetap percaya akan janji Tuhan. Hatiku percaya. Saat kami tidak melihat jalan-Mu Tuhan, saat kami tidak mengerti rencana-Mu Tuhan, namun kami tetap percaya akan janji-Mu. Pengharapan kami kepadamu tidak sia-sia. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Saat ku tak melihat jalan-Mu Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hati kami percaya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Ada kesempatan bagi kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan berkesempatan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan dalam rangka kita memperingati hari pengorbanan Tuhan Yesus di Golgota. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan dan akan membacanya bersama-sama. Dan pada pagi hari ini firman Tuhan yang akan kita pelajari dari Injil Lukas pasal 23 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-43. Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43, demikianlah firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jikalau engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi."
Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita lebih jauh belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar kiranya Tuhan akan memberkati kita dalam kita belajar kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan dalam rangka kami memperingati hari kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Kami bersyukur kepada Tuhan, oleh karena anugerah-Mu, Engkau memperkenankan kami dalam kami memperingati hari kematian Kristus di Golgota tahun 2020 ini. Oleh karena itu ya Bapa, saatnya bagi kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan pada pagi hari ini akan menjadi bagian bagi kehidupan kami, meneguhkan, menguatkan kami dalam kami mengiring akan Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup, firman-Mu adalah firman yang berkuasa, memberikan kepada kami kehidupan dan kuasa untuk menjalani kehidupan kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Urapan yang daripada Allah bagi kami semua, hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus menggunakan kesempatan ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dari awal sampai akhir pemberitaan firman Tuhan ini, kami persembahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mempersembahkan doa dan permohonan ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena ada kesempatan bagi kita untuk bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita harus berada di rumah karena kondisi virus corona. Sehingga dengan demikian kita tetap berada di rumah. Dan situasi dan kondisi tidak akan mengurung kita untuk kita bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu bahwa penyertaan Tuhan bagi kita ialah Ia setia, yang dikatakan oleh Alkitab bahwa Allah kita adalah Allah Immanuel. Artinya bahwa dalam setiap kondisi dan keadaan kita, Tuhan tetap menjaga. Artinya Bapak Ibu Saudara bahwa kalau Tuhan berjanji untuk menjaga, maka kondisi dan keberadaan kita baik-baik saja. Ada amin? Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca bersama tadi, pada pagi hari ini dan dalam rangka kita memperingati hari kematian Yesus Kristus bagi dosa-dosa manusia, bagi saya dan bagi kita pada tahun 2020 ini, kita akan diarahkan kepada satu tema atau pokok pembicaraan dari Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43, ialah harapan terakhir seorang penjahat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat pembacaan tadi kita dapat melihat bagaimana kisah antara Yesus sampai di Bukit Golgota dan kedua penjahat yang sama-sama digantung bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam kondisi yang sangat menyakitkan ini Bapak Ibu Saudara, kedua daripada penjahat itu memiliki harapan, memiliki keinginan, memiliki kemauan, sehingga kondisi real yang mereka hadapi akan segera berlalu dari kehidupan mereka. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari Injil Lukas pasal 23
ayat 33 sampai 43 kita akan belajar bersama-sama tentang harapan seorang penjahat. Harapan terakhir seorang penjahat kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari ayat-ayat pembacaan kita tadi, kita dapat melihat bahwa seorang penjahat itu berkata di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 39. Ia berkata, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi yang menyakitkan, kondisi yang akan sebentar lagi akan merenggut nyawa mereka, salah satu daripada penjahat ini berkata, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Bapak Ibu Saudara, penjahat ini sangat menyadari bahwa Yesus mampu melepaskan dirinya karena dia adalah Kristus. Karena sebelumnya Bapak Ibu Saudara, orang ini pernah mendengar Yesus, tetapi ia melakukan kejahatan, sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara, tiba waktunya mereka yang melakukan kejahatan yang disebut oleh Alkitab sebagai penjahat, mereka bersama-sama digantung di atas kayu salib bersama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, harapan daripada penjahat yang pertama ini, yang pertama Bapak Ibu Saudara, dari ayat yang ke-39, yang pertama bahwa orang ini atau penjahat ini merindukan agar ia dilepaskan dari salib atau dari penderitaan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana pembacaan kita tadi mengatakan bahwa bukankah engkau Kristus? Artinya Bapak Ibu Saudara bahwa orang ini sangat menyadari dan dia yakin benar bahwa dengan harapannya Yesus mampu melepaskan dirinya dari atas kayu salib itu dan kedua temannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penjahat ini merindukan Bapak Ibu Saudara agar masalahnya boleh dilepaskan oleh Tuhan Yesus karena dia menyadari bahwa Yesus mampu melakukannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa dalam kondisi real kehidupan kita, bahwa terkadang kita sebagai umat Tuhan, kita dicondongkan seperti penjahat yang pertama ini. Kita mau Bapak Ibu Saudara agar semua masalah janganlah kita akan hadapi. Kalau perlu segala masalah jangan kita menikmatinya. Biarlah itu dihadapi oleh orang lain. Dan bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak melakukan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita sebagai anak-anak Tuhan, dalam kita mengiringi Tuhan, kadang-kadang tatkala kita diperhadapkan dengan masalah, terkadang kita diperhadapkan dengan berbagai macam penderitaan, pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, dalam tanda kutip kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita setia berdoa, kita setia beribadah dan lain sebagainya. Tetapi giliran kehidupan kita aman-aman saja, persekutuan kita jauhkan. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, harapan daripada penyamun atau penjahat yang satu ini, ia mau supaya masalahnya dilepaskan, ia mau supaya penderitaannya segera berlalu. Itu sebabnya berkata di dalam ayat pembacaan kita tadi, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Bapak Ibu Saudara, kira-kira jabarannya seperti begini. Kita tahu dalam cerita Bapak Ibu Saudara tentang Superman. Misalnya saya dipenjarakan melakukan sesuatu, lalu Superman juga dipenjarakan bersama. Saya akan berkata kepada Superman, "Tolong dong, selamatkan kita." Kira-kira seperti itu Bapak Ibu Saudara. Namun Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam permohonan, dalam harapan daripada penjahat ini, mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, Yesus tetap ada di salib. Apakah Yesus mampu melakukan? Mampu Bapak Ibu Saudara. Dia bisa melepaskan dirinya dari salib itu. Dia bisa melepaskan kedua penjahat yang ada di sisi kanan kirinya. Dia mampu melakukan, tetapi Yesus tidak melakukan. Karena Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana nubuatan dari perjanjian lama bahwa Yesus Kristus akan menyelesaikan semua dosa manusia. Yesus akan menyelesaikan dosa masa lalu kita sekarang
dan memberikan keselamatan kekal bagi kita. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kita memperingati Hari Jumat Agung pada tahun 2020 ini, kita diperingatkan kepada kebenaran firman Tuhan ini. Ada harapan-harapan Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dapat melihat harapan yang kedua dari bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 23 ayatnya yang 42. Injil Lukas pasal 23 ayat 42 berkata seperti demikian. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Bapak Ibu Saudara, kedua penjahat yang ada di sisi kiri kanan Tuhan Yesus. Yang pertama meminta supaya Yesus melepaskan dirinya dari masalah. Lalu kedua temannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 42 mengingatkan kepada kita bagaimana pernyataan religius daripada salah satu penyamun. Ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Bapak Ibu Saudara, penjahat ini tidak menghirau kondisi real yang mereka hadapi, yang dimana tangan mereka, kaki mereka ditancap dengan paku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbeda motivasi daripada penjahat ini. Dan yang satu ini Bapak Ibu Saudara, ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kondisi yang dihadapi oleh kedua penjahat ini sama-sama menderita di atas kayu salib. Yang satu merindukan dan mengharapkan agar dia dilepaskan dari masalah ini. Tetapi yang satu Bapak Ibu Saudara mengharapkan agar kiranya pada waktu Yesus datang sebagai raja, ia akan bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan sorga. Yang disebut di dalam bagian firman Tuhan ini sebagai Firdaus. Firdaus adalah tempat Allah berdiam. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernyataan kedua penjahat ini mengingatkan kepada kita tentang gambaran kehidupan kita yang sedang kita hadapi sekarang ini. Bapak Ibu Saudara, satu melihat kondisi real yang dihadapi, kiranya saya lepas dari masalah ini. Tetapi yang satu Bapak Ibu Saudara tidak pernah menghiraukan penderitaan penyakit yang dideritanya, asalkan saja saya bersama-sama dengan Bapa di sorga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sama halnya dengan apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Injil Matius pasal 12 ayat yang ke-33. Yesus berkata, jikalau satu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau satu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula lah buahnya. Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita menjalani kehidupan kita di dalam Tuhan, walaupun banyak penderitaan, walaupun banyak masalah yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap fokus kepada salib Kristus yang memberikan jaminan kekal bagi kita. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat hal yang kedua, harapan daripada seorang penjahat yang dikatakan di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 42. Yesus berkata, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Bapak Ibu Saudara, penjahat yang pertama merindukan agar Yesus menyelamatkan dirinya dan mereka. Tetapi berbeda Bapak Ibu Saudara, satu penjahat yang berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Jadi Bapak Ibu Saudara, harapan seorang penjahat pada waktu dia tergantung di atas kayu salib. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ia rindu tinggal bersama Yesus selamanya. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku. Ini mengingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara belas kasihan Yesus. Atau dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, bahwa disaliblah salah satu penjahat ini bertobat kepada Yesus. Alkitab tidak mencatat apa kata-kata selanjutnya yang disebut oleh penjahat ini, tetapi Alkitab mencatat Bapak Ibu Saudara, ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Bapak Ibu Saudara, pengampunan dosa kita tidak ditentukan dengan kondisi kita. Pada waktu kita jatuh ke dalam dosa,
pada waktu kita bersalah kepada Tuhan, ingat Bapak Ibu Saudara, di mana saja kita berada, pengakuan Tuhan, pengakuan penjahat ini berkata, Yesus ingatlah akan aku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kondisi real yang kita sedang hadapi sekarang ini, ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa sesungguhnya kondisi ini Tuhan izinkan agar kita lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tidak merasa takut Bapak Ibu Saudara, karena kita berada di dalam tangan Tuhan dengan perjanjiannya Bapak Ibu Saudara. Tatkala kita berada di dalam genggamannya, dalam kondisi apapun Bapak Ibu Saudara, kita dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernyataan religius daripada kedua orang ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, agar dia dan temannya mengharapkan Yesus supaya dia lepaskan diri mereka daripada penderitaan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang penjahat satu mengatakan, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ini sejajar dengan apa yang Paulus katakan di dalam Filipi pasal 1 ayat 21, mengatakan seperti demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Rasul Paulus memiliki pengharapan yang berakar di dalam Kristus, sehingga pengharapan itu memberi makna pada setiap momen kehidupannya. Dan Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa melalui kehidupan kita di dalam Tuhan, kita berakar di dalam Tuhan, sehingga apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, ingat apa yang Paulus katakan di dalam bagian firman Tuhan ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Pengkhotbah mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang kita hadapi dalam hidup ini, Tuhan ada. Ia menempatkan kita pada waktu kita lahir di muka bumi ini. Ia akan memimpin kita dan membawa kita untuk bersama dengan Dia di dalam kerajaan sorga. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kita memperingati pengorbanan Kristus di atas kayu salib, jangan pernah kita khawatir, jangan pernah kita takut, karena kita semua mendapat jaminan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kekasih Tuhan, melalui pernyataan daripada kedua penjahat ini, pertanyaan firman Tuhan bagi saya dan kita semua, pernyataan yang mana yang ada pada kita? Mungkin kita diperhadapkan dengan kesulitan hidup, ada masalah dengan sesama dan lain sebagainya. Mungkin kita berkata, Tuhan Yesus tolong dong supaya saya jangan ada masalah. Ingat Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa melalui kondisi-kondisi yang kita hadapi, kita akan naik karena Kristus ada bersama dengan kita. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 berkata seperti demikian, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan banyak mengadakan mujizat demi namamu? Juga pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu Saudara, dalam Jumat Agung ini mengingatkan kepada kita tentang respon, harapan, dan pernyataan daripada kedua penjahat ini. Yang pertama, dia rindu agar masalahnya dilepaskan. Tetapi yang satu, melihat kekekalan. Itu sebabnya dia berkata, Yesus ingatlah akan aku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita tentang harapan daripada kedua penjahat ini. Yang pertama, dia rindu agar masalahnya dilepaskan. Tetapi yang lain Bapak Ibu Saudara, dia memiliki harapan bahwa dia akan tinggal bersama-sama dengan Yesus di Firdaus selama-lamanya. Masalah tidak pernah berhenti Bapak Ibu Saudara selama kita hidup.
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari apa yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Mungkin ada banyak masalah yang kita hadapi. Ingat Bapak Ibu Saudara, mari kita sama seperti penjahat yang satu ini berkata, Yesus, ingatlah akan aku. Yesus sangat tahu Bapak Ibu Saudara apa masalah yang sedang kita hadapi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya Jumat Agung yang kita rayakan pada tahun ini mengingatkan kepada kita selangkah lebih maju, lebih dekat kepada Tuhan. Masalah boleh datang, masalah boleh kita hadapi, tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, seperti yang selalu Bapak Gembala sampaikan di mimbar ini, dalam tangan Tuhan kita aman dan baik-baik saja. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Kiranya hal ini Bapak Ibu Saudara bukan hanya pernyataan kita, tetapi menjadi pengalaman real kita di dalam kita mengiring akan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kita untuk meneguhkan kita dan menguatkan kita di dalam kita mengiring akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk peluang yang Tuhan beri bagi kami untuk kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang senantiasa memberikan kepada kami pertolongan tepat pada waktunya. Hamba berdoa ya Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini dan pengakuan religius daripada salah satu penjahat yang memohon kepada Yesus Kristus bukan untuk kelepasan daripada penderitaan, tetapi yang memohon kepada Yesus untuk ia bersama-sama dengan dia di Firdaus. Oleh karena itu ya Bapa, terima kasih. Kami tahu Tuhan bahwa hidup kami aman di dalam tangan Tuhan. Kami berada di dalam genggaman Tuhan. Itu berarti bahwa tidak ada sesuatu hal pun yang dapat melepaskan kami daripada kasih sayang Tuhan. Hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang telah mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya melalui kami merayakan, memperingati pengorbanan Yesus Kristus di salib pada tahun 2020 sebagai jemaat Tuhan. Kiranya kami semakin dekat, semakin dewasa di dalam Tuhan, dalam kami menyikapi kehidupan real kami. Karena kami percaya ada janji yang kekal yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Apapun kondisi yang sedang kami hadapi, mungkin ada yang sakit berkepanjangan, mungkin ada masalah-masalah rumah tangga, masalah dalam pendidikan, masalah dengan sesama. Hamba berdoa kiranya Yesus yang telah mengasihi salah satu penjahat ini akan mengasihi kami sebagai umat Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, terima kasih untuk kebenaran-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Kiranya Allah Roh Kudus mengerjakannya secara sempurna di dalam pemahaman dan pengertian kami akan kebenaran firman Tuhan. Meteraikanlah firman Tuhan ini di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga. Demikianlah doa kami dan pengucapan syukur kami atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup itu, yang telah memberikan kami jaminan kekal di dalam kerajaan sorga. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bersyukur atas segala kebaikan, kasih setia Tuhan telah memimpin melihara kehidupan kita hari lepas hari. Kita bersyukur pada saat ini kita akan mengambil bagian dari perjamuan kudus sebagaimana Tuhan Yesus telah memerintahkan kepada kita. Sebelum kita mengambil dari perjamuan kudus ini, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi kami. Di dalam kesempatan yang indah pada saat ini kami akan minum dan makan dari perjamuan kudus ini. Kiranya Tuhan menyertai kami supaya kami tidak terhalang untuk makan dan minum dari perjamuan kudus ini sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberikan dua ketetapan penting bagi kita. Yang pertama, apabila seorang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Yesus Kristus memerintahkan kita untuk membaptiskannya dalam nama Bapa,
Anak, dan Roh Kudus sebagai tanda bahwa ia adalah murid atau pengikut Yesus Kristus. Yang kedua, apabila orang-orang yang telah menjadi murid Yesus Kristus berkumpul, ia memerintahkan kita untuk makan dan minum dari perjamuan kudus sebagai peringatan akan apa yang telah dilakukannya di kayu salib bagi keselamatan manusia. Sesuai dengan perintah Tuhan Yesus, kita akan makan dan minum dari perjamuan Tuhan sebagaimana dinyatakan dalam firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 15 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita, sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan meminum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Puji nama Tuhan. Dari apa yang Tuhan Yesus nyatakan jelas bagi kita bahwa perjamuan kudus adalah lambang dari apa yang telah ia lakukan di kayu salib sebagai sebuah peringatan yang mendorong kita menjadi saksi atas kematian dan kebangkitannya. Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan untuk melakukan dengan tujuan yang lain, dan juga tidak pernah menyatakan bahwa roti dan cawan akan menjadi tubuh dan darah Yesus yang sesungguhnya, karena pengorbanannya telah terjadi hanya satu kali saja dan tidak akan terulang lagi. Sebelum kita mengambil bagian dari perjamuan Tuhan, dan agar melalui perjamuan kudus ini jemaat Tuhan memperoleh berkat sesuai dengan kehendak Allah bagi kita, mari kita menguji diri kita sendiri. Apabila saudara-saudara sungguh-sungguh mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, serta menyatakan dengan memberi diri dibaptis, apakah saudara-saudara senantiasa hidup bagi Kristus dengan menjauhkan diri dari dosa serta tetap hidup dalam kekudusan? Apakah saudara-saudara bertekad menjadi saksi Kristus dan serta siap mempersembahkan segala milik saudara menjadi alat dalam tangannya untuk memperluaskan kerajaan Allah? Jika saudara menjawab iya dalam hati saudara, mari kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan, menyatakan segenap hidup kita kepada Tuhan, agar kita layak untuk mengambil bagian dari perjamuan kudus ini. Mari kita berdoa secara pribadi. Bapa di sorga, inilah waktu yang indah. Kami akan makan dan minum dari perjamuan kudus ini, sebagaimana Engkau telah mengingatkan bagi kami, agar tak kala kami makan dan minum dari perjamuan kudus ini, kami senantiasa ingat bahwa Yesus telah mati dan bangkit kembali, dan kemenangan kami sudah miliki di dalam Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita makan dan minum dari perjamuan kudus ini, bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berasal dari lembaga gereja lain tapi telah terbiasa
mengikuti perjamuan kudus, kami ingin mempersilakan saudara juga turut mengambil bagian dalam perjamuan. Tapi bagi saudara yang berasal dari Gereja Kemah Injil yang belum dibaptis, mohon bersabar, nanti sesudah dibaptis baru kita akan sama-sama mengambil bagian dari perjamuan kudus ini. Sebelum kita makan dan minum dari perjamuan kudus ini, kita menaikkan pujian sebagaimana Yesus telah memberikan nyawanya bagi kita. Jadi apa yang harus kita lakukan bagi Tuhan? Kita menaikkan pujian. Katakan, nyawaku diberikan. Nyawaku diberikan, darahku tercurah, kau dapat terusan dari mati, bangkitlah. Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku? Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku? Katakan, rumahku ditinggal dan takhta kemuliaan. Rumahku ditinggal dan takhta kemuliaan. Masuk dunia gelap, bertandang sendirian. Tinggalkan semua bagimu, apa kau beri padaku? Ku tinggalkan semua bagimu, apa kau beri padaku? Jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita mengangkat roti kita. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama.
Mari kita mengangkat cawan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau, Allah pencipta langit dan bumi, karena kasih-Mu lah keselamatan yang kami miliki, yang Tuhan telah berikan bagi kami, sehingga apa yang kami lakukan pada saat ini merupakan perintah Tuhan agar kami senantiasa ingat pengorbanan Tuhan yang telah menyelamatkan kami dari hukuman kekal, sehingga keselamatan yang kami miliki membuat kami tetap setia menjalani hidup ini, melakukan tugas kami menjadi saksi bagi-Mu sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian acara perjamuan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan memberi persembahan kita untuk Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa dulu. Pujian syukur kami persembahkan kepadamu ya Allah, Bapa yang mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu atas segala kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Bersyukur atas segala berkat-berkat yang telah Kau curahkan kepada kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami telah memberi persembahan kami kepadamu. Berkati persembahan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami naikkan doa kami dan bersyukur. Amin. 193, salib hentar aku terus ke surga. Aku mau pergi ke negeri yang kekal, melintas salib kudus. Tidak jalan lain yang ku mau kenal, jalan inilah ku mau terus. Salib hentar aku terus, salib hentar aku terus, masuk surga terang rumah yang senang. Salib hentar aku terus, darah Tuhanku bukalah jalan terang, ku tahu itu hentarlah terus ke negeri yang tidak lagi perang, dekat di tatanya Elah. Salib hentar aku terus, salib hentar aku terus, masuk surga terang rumah yang senang. Salib hentar aku terus. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian Hosana bagi Raja. Hosana bagi Allah kita. Segala pujian, kemuliaan dan kuasa hanya bagi Allah kita. Percayalah, apapun situasi yang kita hadapi saat ini, kita akan aman dan baik-baik saja dalam tangan Tuhan yang mengasihi kita. Hosana bagi Raja kita. Hosana
dan pujian, kemuliaan dan kuasa, hikmat syukur, kekuatan bagi Allah selamanya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Maha tinggi Rajaku. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Maha tinggi Rajaku. Maha tinggi Rajaku. Maha tinggi Rajaku. Itulah ungkapan hati kami kepada Engkau Tuhan lewat pujian. Engkau Allah yang berkuasa, yang memelihara, yang menyertai kehidupan kami. Engkau yang layak menerima semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin kami di saat kami menyembah Engkau Tuhan, dari awal, pertengahan, sehingga selesai semua karena pimpinan pertolongan Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara kehidupan kita di dalamnya, dalam Yesus Kristus, serta tuntunan Roh Kudus menyertai kehidupan jemaat Tuhan dari sekarang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk membawa kita masuk ke dalam sorga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Puji Allah pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati kita.